الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمي الذي دعانا إلى دين الملك العلام وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أحوال يوم الزحام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأنام. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara kewajiban yang harus dilakukan seorang khatib dalam khutbah Jumatnya adalah senantiasa mengingatkan, mengajak, dan berwasiat kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa ini menjadi rukun khutbah Jumat yang apabila ditinggalkan oleh khatib maka tidak sah khutbah Jumat yang disampaikannya. Sementara para ulama mendefinisikan takwa itu sendiri sebagai imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, lahir dan juga batin. Oleh karenanya, pada kesempatan Jumat kali ini, mari kita bersama-sama menguatkan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini sendiri akan menjadi pembeda bagi orang yang dimuliakan di sisi Allah. Orang yang bertakwa akan mendapatkan prioritas kemuliaan di sisi Allah, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Hadirin jamaah Jumat hafizakumullah. Dalam Al-Quran, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Perintah ini juga banyak yang dipadukan dengan berbagai perintah untuk terus memperkuat diri dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Di antaranya seperti disebutkan dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wal tanzurun nafsum ma qaddamat ligot, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang kamu kerjakan untuk hari esok di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, sekaligus terus melakukan evaluasi, muhasabah atau introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita perbuat di masa lalu dan mempersiapkan di masa depan agar lebih baik dari hari ini. Langkah ini bisa menjadi wujud syukur atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena kita masih diberi kesempatan dipanjangkan umurnya untuk hidup di dunia ini sampai dengan awal tahun ini. Mudah-mudahan dengan syukur ini nikmat Allah akan terus ditambahkan kepada kita berupa karunia dipanjangkan umur kita oleh Allah, sehingga kita akan bisa terus beribadah dan berbuat baik dalam kehidupan di dunia. Amin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat ini juga disebutkan bahwa termasuk orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang selalu memperhitungkan perbuatannya sendiri, apakah sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Sehingga jika kita lebih banyak melanggar larangan Allah, maka hendaklah kita berusaha menutupnya dengan amal-amal soleh. Ayat ini memerintahkan manusia agar selalu mawas diri, memperhitungkan segala yang telah dan akan diperbuatnya sebelum Allah menghitungnya di akhirat nanti. Ayat ini pun ditutup dengan sebuah peringatan untuk bertakwa kembali kepada Allah, karena Dia mengetahui semua yang dikerjakan hamba-hambanya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, yang lahir maupun yang batin. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya. Oleh karena itu, sebagai insan yang bertakwa, mari kita senantiasa melihat masa lalu kita di tahun kemarin dan mengkalkulasi apakah lebih banyak kebaikan yang telah kita lakukan daripada keburukan, atau malah sebaliknya, banyak hal-hal yang buruk kita lakukan sehingga kebaikan kita tertutup oleh keburukan-keburukan kita di tahun kemarin. Introspeksi ini akan menjadi modal bagi kita untuk mempersiapkan masa depan agar hal-hal yang buruk tidak terjadi lagi. Nabi Muhammad SAW pun mengingatkan kepada kita semua agar terus melakukan perubahan-perubahan menuju kebaikan, sehingga menjadi orang-orang beruntung. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, apalagi sampai menjadi golongan orang-orang yang celaka dengan tidak memperbaiki masa depan ke arah yang lebih baik. Man kana yaumu khairon min amsi fahuwa rabihun, wa man kana yaumu mithla amsi fahuwa maqbunun, wa man kana yaumuhu syarron min amsi fahuwa mal'unun. Artinya, barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang celaka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, saatnya
di awal tahun Hijriah ini kita juga mengamalkan pesan Khalifah Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Artinya, hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Dalam hal ini, Sayyidina Umar menilai evaluasi lebih dini menguntungkan kita pada kehidupan. Karena dengan mengevaluasi diri sendiri, kita akan mengenali kekurangan-kekurangan kita yang diharapkan dapat diperbaiki sesegera mungkin. Kondisi ini akan meminimalkan kesalahan, sehingga tanggung jawab dalam kehidupan kita di akhirat nanti menjadi lebih ringan. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar masa depan kita di tahun yang baru ini bisa lebih baik daripada tahun kemarin. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wadh dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqullah wa faqad fazal muttaqun, wa a'udzukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi qamu bihifdhi syari'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul musyafa'ina yaumal qiyamah. Ayyuhan nas, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa taqwa, waraqibuhu muraqabatan man ya'lamu annahu yara. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazidkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wali dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.